Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, marilah kita membuka majelis kita ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan jamaah sekalian, jangan sampai kita lupa juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesempatan ini kesempatan yang sangat mewah. Kita kembali dipertemukan oleh Al-Imam An-Nawawi melalui kitab beliau yang sangat fenomenal, Riyadhus Shalihin, buku yang terbukti telah merubah jutaan manusia dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan buku itu ada di hadapan kita dan kita bisa belajar dengan cara yang sangat mudah dibanding para ulama dulu. Maka yang harus kita jaga adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajari dengan benar, resapi dan amalkan jamaah, dan terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hadirin Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan masuk ke hadis yang ke-7 dari bab yakin dan tawakal. Hadis yang ke-7 ini adalah hadis dari Al-Bara bin Azib, Abu Umarah. Hadis yang penting dan kita butuhkan, dan merupakan salah satu bentuk ketawakalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita langsung masuk ke hadis yang ke-7 ini. Qala Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, seluruh orang yang beliau cintai dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. An Abi Umarah Al-Bara bin Azib, dari Abu Umarah Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala an, ia menyampaikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, ya fulan, langsung masuk terjemahan saja biar lebih enak. Ya fulan, wahai fulan, idza awaita ila firashika, apabila engkau hendak beranjak atau menuju ke tempat tidurmu. Jadi jika kamu ingin tidur, faqul, maka bacalah. Kita lihat terjemahan bahasa Arabnya karena ini redaksi doa, jadi pakai bahasa Arab. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, aku tundukkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahmu kepadamu, aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik,
dan aku serahkan segala urusanku kepadamu. Walja'tu dhahri ilaik, dan aku arahkan punggungku kepada dirimu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dengan harap dan cemas kepadamu. La malja wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat berlindung atau bernaung darimu kecuali kembali kepadamu. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta, aku beriman kepada kitab sucimu yang engkau turunkan dan kepada nabimu Muhammad yang engkau utus. Kita kembali ke terjemahan. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa innaka in mitta min lailatika, maka jika engkau meninggal pada malammu itu, pada saat engkau baca itu, lalu engkau meninggal pada saat tidur, mitta alal fitrah, maka engkau benar-benar meninggal di atas fitrah. Wa in asbahta, tapi kalau engkau terbangun di esok hari, masih hidup nih, asbahta khaira, maka engkau akan mendapatkan kebaikan. Hadis Bukhari Muslim. Dan dalam riwayat masih dari Barra, qala li Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda kepada diriku, idza ataita maja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, jika engkau menuju kasurmu, maka berwudu'lah sebagaimana wudu'mu pada saat kamu ingin sholat. Thumma taji' ala shiqqikal ayman, lalu tidurlah dengan menghadap ke arah kanan. Wa qul wa dzakara nahwa, thumma qala wa ja'alhunna akhira ma taqul, lalu jadikan doa di atas bacaan terakhir yang kau baca. Jadikanlah doa di atas bacaan terakhir yang engkau baca. Kita akan menjelaskan doa ini biidznillah ta'ala. Tapi yang pertama kita akan masuk ke perawi dulu, yaitu Al-Bara bin Azib. Hadirin Allah muliakan, Al-Bara bin Azib adalah Bara bin Azib adalah seorang Ansar, kunyah beliau Abu Umarah. Beliau Al-Bara bin Azib bin Al-Harith. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi SAW bersama ayahnya. Ayah beliau pun sahabat. Jadi ayah dan anak sahabat Nabi SAW. Lagi-lagi ini memberikan pelajaran kepada kita pentingnya jadi orang yang baik dan soleh ketika kita udah jadi orang tua. Pengaruh loh. Dan banyak sekali contoh seperti itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Abbas dan Ibnu Abbas, Umar bin Khattab dan Ibnu Umar, dan sekarang Al-Bara bin Azib dan ayahnya. Jadi kebersamaan ayah dan anak itu penting. Beliau masuk Islam ketika masih muda, ketika remaja, bersama ayahnya, lagi-lagi sama ayahnya. Jadi pengaruh ayah ini kuat. Beliau masuk Islam ketika masih remaja bersama ayahnya. Dan hadirin sekalian, dan beliau ingin ikut dalam perang Badar.
Tapi Nabi tolak karena usianya belum cukup. Usianya belum cukup. Dan beliau cerita tentang itu. Kata beliau, Rasulullah SAW masih menganggap aku belum cukup umur waktu di perang Badar, kata beliau. Aku dan Ibnu Umar, kami berdua ditolak sama Nabi SAW. Sehingga kami tidak ikut serta. Bayangkan ya. Itu mental sahabat yang masih kecil, belum cukup umur, ingin ikut serta berjuang dan ditolak sama Nabi SAW. Bandingkan dengan anak seumur mereka pada hari ini. Jangan disuruh berjuang, suruh sholat aja setengah mati. Suruh sholat aja setengah mati. Suruh bangun subuh susahnya minta ampun. Zuhur harus diingetin. Asar harus ditelepon-teleponin. Itu baru sholat. Kita belum bicara baca Quran. Kita belum bicara zikir pagi petang. Kita belum bicara perang Badar. Tapi anak-anak remaja di zaman itu ingin ikut dan berjuang untuk masuk ke pasukan, tapi ditolak sama Nabi SAW. Enggak, belum cukup umur. Ditolak. Kata Al-Bara bin Azib, saya dan Ibnu Umar sama-sama ditolak. Sama-sama ditolak. Jadi bandingkan bagaimana kualitas kita dengan kualitas mereka. Bagaimana cinta dunia kita dengan zuhudnya mereka. Makanya tidak heran mereka generasi terbaik, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tapi yang menarik, kata Al-Bara bin Azib, akhirnya aku tuh berjuang bersama Nabi SAW di 15 ghazwah, 15 peperangan. Wa safartu ma'a Rasulillah SAW 18 safarah. Aku safar dengan Nabi SAW 18 kali safar. Jadi jamaah sekalian, 18 kali safar Nabi beliau ikut serta. Lihat bagaimana mereka tuh punya kehidupan dengan Nabi SAW dan ikut safar, ikut 18 kali safar. Jadi nggak heran Bara bin Azib itu meriwayatkan hadis dari Nabi dalam jumlah yang lumayan, 305 hadis. Karena sekali lagi kebersamaan sama Nabi-nya lumayan 18 kali safar, lalu 15 kali perjuangan. Dan setelah zaman Nabi SAW, beliau pun melanjutkan. Beliau membuka kota Rai di Persia di tahun ke-24, lalu beliau dijadikan amir oleh Utsman bin Affan di sana pada saat itu. Lalu juga ikut bersama Abu Musa al-Asy'ari dalam peperangan Tustur, lalu juga bersama Ali bin Abi Thalib dalam Jamal dan Siffin, dan beliau juga bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu memerangi orang-orang Khawarij yang ekstrim. Dan akhirnya beliau tinggal di Kufah dan beliau wafat
kurang lebih di tahun 72 di usia 80-an tahun. Cukup tua. Al-Bara bin Azib. Lagi-lagi kita berkenalan dengan sosok yang luar biasa. Nah, jamaah yang Allah muliakan, dalam hadis ini Bara bin Azib radhiyallahu taala anhuma itu menjelaskan salah satu sunnah Nabi SAW ketika kita mau tidur. Nabi kita SAW mengajarkan pada saat kita mau tidur untuk membaca doa ini. Dan teknisnya gimana? Teknisnya kalau mau tidur itu yang pertama berwudu. Berwudu. Sebagaimana tadi hadisnya, idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Jika kamu ingin tidur ke kasurmu, maka berwudulah sebagaimana wudu'mu ketika mau sholat. Jadi sunnah Nabi SAW kalau mau tidur itu wudu dulu. Lalu setelah wudu ke kasur nih, ittaji' ala shiqqikal aiman. Lalu kalau tidur kita tidur ke kanan, arah kanan. Jadi posisi itu ke kanan. Itu sunnah Nabi SAW, dan kata para itu lebih afdal daripada ke kiri atau ke atas gitu, enggak, tapi ke kanan. Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lakukan itu dalam rangka mengikuti sunnah, maka kita akan dapat pahala. Insya Allah kita akan dapat pahala. Dan para ulama mengatakan bahwa tidur ke arah kanan itu lebih cepat untuk intibah, asral intibah, lebih cepat bangun, dan jantung juga tidak berat, jadi jantung tidak tertindih. Dan pada intinya adalah para ulama mengatakan ini lebih afdal, lebih utama daripada tidur ke arah kiri. Tidur ke arah kiri. Dan lakukanlah dengan niat mengikuti tuntunan Nabi SAW sehingga kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Lalu setelah itu mulai deh kita baca gitu loh, doa-doa sebelum tidur. Dan kita tahu doa-doa sebelum tidur banyak ya. Mulai dari tasbih, tahmid, takbir misalnya kan 33, 33, 33, 33, 34, atau baca ayat kursi, dua ayat terakhir Al-Baqarah juga, terus bismika Allahumma amutu wa ahya, lalu muawwidzat, trikul dengan dengan tangan seperti ini, lalu dibalurkan sebagaimana kita tahu 3 kali. Nah, intinya cukup banyak doa sebelum tidur. Nah, tutup dengan doa ini. Jadi jadikan doa ini terakhir yang kita baca sebelum kita tidur. Waj'alhunna akhira ma taqul. Jadikanlah doa ini akhir apa yang kamu ucapkan sebelum tidur. Jadi baca doa ini terakhir. Jadi habis doa ini tidur udah. Habis doa ini tidur. Waj'alhunna akhira ma taqul. Dan jadikanlah doa ini bacaan terakhir sebelum kita tidur. Bacaan terakhir. Jadi posisinya terakhir. Posisinya terakhir. Habis baca
kita tidur. Habis baca kita tidur. Udah jangan bicara lagi, dan langsung terlelap. Kalau kita meninggal, maka kita meninggal di atas fitrah. Dan kalau kita masih hidup, maka itu kebaikan. Itu kebaikan. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar tentang waja'alhunna akhira ma taqul. Jadikanlah di akhir apa yang kamu baca. Kata beliau ada riwayat lain. Ada riwayat lain. Nah, riwayat yang lain itu redaksinya min akhir. Bacalah doa ini di antara, atau bukan di antara, bacalah doa ini di akhir-akhir gitu loh bahasanya. Kalau bahasa simpel kita. Jadi bukan yang paling akhir, tapi di akhir-akhir. Nah, beliau sampaikan riwayat ini di akhir-akhir, min akhir, menjelaskan bahwa tidak ada masalah untuk membaca doa lain atau zikir lain setelah baca doa di atas. Karena ada riwayatnya min akhir. Itu itu poinnya. Tapi kalau mau lebih safety, benar-benar taruh di akhir. Itu udah paling aman. Itu udah paling aman. Karena sebagian ulama bilang taruh di akhir. Taruh di akhir. Itu paling aman. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya contoh kita udah baca doa ini dan benar kita pengen ini paling terakhir nih, pengen terakhir, semua dibaca ini terakhir, lalu kan tidur kan, jadi karena ucapan terakhirmu tuh doa ini. Habis itu ada yang ngajak bicara, direspon nggak? Kan katanya jadikan doa ini yang terakhir, udah kita baca, ada yang ngajak bicara. Misalnya istri udah baca nih, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, udah sampai wa binabiika alladzi arsalta, selesai. Habis itu suaminya ajak ngobrol. Kata suaminya, yang menurut kamu kasus tadi siang gimana ya? Kira-kira kita respon nggak tuh? Kata istrinya, ya ini laki dari tadi kayak ajak ngobrol, gue udah baca ini gitu loh. Nah, ini direspon apa enggak? Apa kita komit dengan hadis ini? Beb, kamu belum tidur kan? Menurut kamu gimana kejadian tadi sore? Aku butuh masukan dari kamu. Gimana, direspon nggak? Atau gitu? Nggak, jadi gimana? Lo butuh masukan. Orang berpegang teguh dengan redaksi, pokoknya dia nggak bicara lagi. Habis baca doa ini atau ibu telepon, nggak diangkat. Kenapa? Udah nggak ada waktu untuk bicara.
saya mau tidur karena ini harus jadi kalimat terakhir. Nah, apakah salah talak itu cara memahaminya? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Jadi jangan sampai ada ribut rumah tangga gara-gara istri mengamalkan sunnah ini. Kalau kita udah baca, terus suami kita nak ajak bicara atau orang tua kita panggil, maka jawablah. Lalu nanti ulang lagi bacanya. Baca doa ini ulang. Dan itu fatwa dari para ulama seperti Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Kata para ulama, idza takallama ba'da bi ayyi kalam, idza takallama ba'dahu bi ayyi kalam kana sawan kana bi dzikrin aw bi ghairihi fayukarrir hadha du'a. Kalau dia bicara lagi setelah baca doa ini, baik itu zikir yang lain, makanya para ulama ada yang menguatkan riwayat yang benar-benar di akhir. Jadi kalau kita baca zikir yang lain atau omongan lain, pembicaraan lain, masalah dunia dan seterusnya, atau obrolan suami istri atau ayah ibu atau sahabat, kita lagi bermalam di kamar hotel dengan sahabat kita pas safar terus diajak bicara, nggak masalah. Tapi setelah selesai baca lagi doa ini. Jadi usahakan doa ini yang terakhir kita baca. Ini lebih bagus dan lebih keluar dari khilaf. Walaupun tadi kita jelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bisa juga, tapi yang lebih safety udah, dan nggak ada salahnya ngulang dan nggak banyak juga. Jadi jangan salah paham, akhirnya nggak mau ngobrol, lalu ribut. Kamu nggak pengajian apa sih, aneh banget. Sejak kapan kamu cuekin saya ketika bicara? Pokoknya besok nggak mau ngaji lagi, besok nggak boleh ngaji lagi, akhirnya di ban pengajiannya karena terlalu saklek dan salah dalam memahami. Intinya hadirin Allah muliakan, itu keterangan para ulama kita. Lalu baca di akhir, dan kalau kita harus bicara harus ngecek anak, atau misalnya anak belum tidur atau baby kita ada sesuatu yang harus diurus, atau telepon dari orang tua atau pasangan ngajak diskusi, ya udah penuhi. Apalagi kalau suami yang minta, fardu ain, wajib respon suami, dan ini hukumnya sunnah, maka prioritas suami, lalu nanti baca lagi. Wallahu ta'ala misal. Itu teknis, jelas ya jamaah sekalian. Berwudu, lalu ke arah kanan, berwudu lalu baca doa dan zikir, dan nanti tidurnya ke arah kanan, lalu jadikanlah doa ini terakhir atau kalimat terakhir yang kita baca. Hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan poin yang berikutnya. Kita tahu bersama-sama doa itu harus diresapi jamaah. Ingat hadis Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi, wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah tidak menerima doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai dan tidak serius. Maka kalau kita ingin doa ini benar-benar menjadi tiket husnul khotimah, kalau kita wafat di saat kita tidur, maka resapilah maknanya, jangan hanya sekedar bicara. Dan ini tantangan, apalagi kalau udah ngantuk, udah kadang-kadang auto baca aja, udah nggak ada penghayatan, enggak. Wah, ini penting, lihat ganjarannya. Fa innaka in mitta fi lailatik atau min lailatik mitta al fitrah. Kalau engkau meninggal di malam itu, kau meninggal di atas fitrah. Kau meninggal di atas fitrah. Maka jangan remehkan doa ini, dibaca dan diresapi, karena ganjarannya husnul khotimah. Husnul khotimah. Dan kalau kita masih dikasih kehidupan oleh Allah, asabta khairan wa in asbahta asabta khairan. Kalau engkau masuk waktu pagi, engkau dapat kebaikan. Jadi kita dapat kebaikan, nanti bangun tuh dapat kebaikan. Ada orang bangun pucat, bangun ngos-ngosan karena mimpi yang nggak bagus.
Ada orang bangun panik, coba evaluasi, baca nggak doa ini? Oke, baca. Dihayati nggak? Dihayati atau enggak? Karena ini penting. Kalau meninggal, meninggal di atas fitrah. Dan yang dimaksud fitrah di sini jamaah sekalian adalah meninggal di atas Islam dan tauhid. Itu maknanya. Meninggal di atas Islam dan tauhid. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurtubi, Ibnul Athir, dan Ibnu Hajar rahimahumullahu ta'ala. Jadi kalau kita lagi terjaga, lagi bicara segala macam, Nabi SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga, maka pada saat kita tidur, ini kalimat terakhirnya kalau bisa. Ini kalimat terakhir. Ini kalimat terakhir. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa aljahtu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka ila ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Ini usahakan hafal jamaah. Ini tiket husnul khatimah kalau kita wafat ketika tidur. Karena itu wafat yang paling lengah, yang paling kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan banyak orang kita tahu begitu meninggal ketika tidur nggak sempat baca la ilaha illallah. Dan itu yang jarang kita pikirkan ya. Gimana kalau kita meninggal pas tidur? Lalu pembicaraan terakhir misalnya sebelum tidur tentang bola. Kan banyak orang bicara tentang bola tidur, yang meninggal. Berarti kalimat terakhir itu tentang bola. Pembicaraan terakhir tentang game online. Jadi sebelum dia meninggal, pembicaraan terakhir game online. Ada sebagian orang sebelum dia meninggal, pembicaraan terakhir sebelum dia tidur sepeda. Jadi bicara tentang sepeda segala macam. Tidur. Pas tidur meninggal di tidur. Berarti pembicaraan terakhir tentang sepeda. Subhanallah. Ada orang pembicaraan terakhir sebelum tidurnya sneakers. Terus meninggal di situ. Terus gimana jamaah sekalian? Ada orang sebelum tidur pembicaraan terakhir lagi ngumpul-ngumpul tentang perempuan. Subhanallah. Tentang perempuan. Terus tidur, meninggal pada saat itu. Padahal Nabi man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah masuk surga. Dan Nabi SAW mengatakan fa innaka in mitta min lailatika mitta al fitrah. Kalau kau meninggal di malam itu dan kau baca ini terakhir, engkau meninggal di atas Islam, engkau meninggal di atas tauhid, engkau meninggal husnul khatimah. Jadi sengantuk apapun, ini doa diperjuangkan jamaah. Karena kita nggak tahu kita meninggal pada saat tidur atau tidak. Sengantuk apapun coba baca. Dan hati-hati pembicaraan sebelum tidur. Hati-hati pembicaraan sebelum tidur. Jangan aneh-aneh lah. Itu hal yang perlu kita camkan. Dan bukan hanya dibaca begitu saja, ditadaburi, diresapi, pahami maknanya. Pahami maknanya. Hadirin Allah muliakan. Adapun maknanya, mari kita lihat doa tersebut. Mau ditampilkan lagi terjemahannya. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Sebelum kita jelaskan sedikit satu-satu, intinya kata para ulama, ini doa tentang
bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan inabah kepada Allah, kembali kepada Allah dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inti tentang itu. Inti doanya tentang itu sebagaimana dijelaskan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang lain. Kembali kepada Allah dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah sekalian? Karena pada saat tidur adalah kondisi terlemah kita. Pertahanan terlemah kita itu tidur. Orang sejago apapun ilmu bela dirinya, sangat luar biasa martial artnya, kalau tidur udah selesai jamaah. Tidur selesai. Dia nggak bisa cegah binatang masuk dari hidungnya misalnya, atau masuk ke telinganya. Dia mau sabuk hitam dan seterusnya. Kalau tidur mangap, masa sih seumur hidup nggak pernah tidur mangap? Tidur mangap itu dia nggak bisa ngelarang kecoa masuk ke mulutnya. Iya kan, mau pakai jurus apa coba kalau tidur mangap gitu? Oh gitu. Semua binatang melata masuk dia nggak bisa cegah. Itu baru binatang, belum yang lain. Kita lagi mangap gitu, kaki 1000 jalan cukup terus naik masuk ke mukanya. Apalagi kalau ada, kita tipikal kalau tidur kayak orang mati gitu. Kalau nggak dibangun pakai petasan nggak akan bangun. Karena ada orang gitu mau digoncang-goncang sama istrinya nggak bangun-bangun juga udah. Jadi tidurnya mangap pula. Terus kaki 1000 naik gitu ke mukanya atau ke labang, terus masuk gitu. Siapa yang bisa cegah? Nggak bisa. Itu kondisi terlemah kita. Kondisi terlemah kita. Oh tenang aja, saya security komplit. Ya emang security masuk ke dalam kamar. Itu tadi. Emang Allah nggak bisa gerakan itu hamba-hamba Allah yang berupa binatang melata, kelabang, kaki 1000 untuk masuk, atau semut masuk ke telinga. Apa rasanya coba sekali? Semut tuh 2 masuk telinga kanan, 1 masuk telinga kiri, terus masuk terus. Aduh coba, itu rasanya setengah mati. Itu naik mobil 3 miliar build up nggak ada enak-enaknya tuh kalau udah masuk kayak begitu. Ya, mau pakai CCTV kayak itu emang kelihatan. Semut kecil-kecil aja, nggak usah yang ribet-ribet, nggak usah yang geli-geli gitu. Kalau apa, kecoa kan geli, ini semut masuk ke telinga terus nggak mau keluar. Maka jangan pernah remehkan kita nih. Jangan, emang manusia itu ya udah zalim jahul kata Allah kan ya dalam Al-Azhar 72, udah zalimnya minta ampun, bodohnya luar biasa. Dan ketika dua sifat ini bersinergi, mending kalau angkuhnya ketika lagi kuat, walaupun itu salah besar, tapi ya namanya dia lagi jaya. Ini seringkali kita nih angkuh dalam kondisi nggak kuat, dan salah satunya pas mau tidur dan tidur. Itu kondisi yang paling kita rentan, yang paling rentan. Maka pentingnya kembali kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya makna doa ini syarat akan 2 hal tersebut, agar Allah jaga, biar Allah ingat kita. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 152, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Kayaknya terjemahannya salah deh. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Bahasa Arabnya benar, ternyata salah. Kasih uzur. Fadhkuruni,
ingatlah aku, ingatlah aku. Niscaya aku akan mengingatmu. Fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah aku, kata Allah, aku akan mengingatmu. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, jangan pernah kufur kepadaku. Jadi ingatlah kepada Allah, Allah akan ingat kita. Kita ingat kepada Allah sebelum tidur, Allah akan ingat kita pada saat kita tidur. Karena sekali lagi tidur adalah posisi dan kondisi terlemah. Makanya jamaah sekalian, doa sebelum tidur itu banyak banget. Beda dengan aktivitas lain. Beda dengan aktivitas-aktivitas lain. Aktivitas lain doanya simpel. Masuk rumah, bismillah. Masuk kamar, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar kamar mandi, ghufranaka. Keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Walaupun kalau ditambah lebih bagus lagi, Allahumma inni a'udzubika an adilla udhal, dan seterusnya. Tapi mau tidur, banyak. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca 2 ayat terakhir sebelum dalam surat Al-Baqarah. Itu baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Ada banyak doa. Dan dari kecil yang kita baca hanya bismika Allahumma mutu ya udah selesai. Ada banyak doa. Dan diantara ini, kenapa doanya kok banyak banget? Bahkan ada yang ngejok, Pak Ustadz, kapan saya tidurnya? Kalau saya suruh baca semuanya, pas selesai udah mau subuh. Jadi kadang-kadang ada jok begitu, itu nggak bener tuh orang. Itu nggak tepat. Tapi poinnya adalah memang itu tantangannya, karena kita akan masuk ke kondisi yang paling lemah. Yang itu tadi, yang paling lemah. Nah, kita harus sadar tidur kita masuk kondisi paling lemah. Maka jangan hitung-hitungan deh. Nanti kalau kejadian kita nyesel. Ada terjadi sesuatu apa-apa ketika tidur, kita nyesel. Kan gitu. Rumah kebakaran. Kalau kita bisa keluar dengan mudah, misalnya bawa asapnya apa. Ada sebagian orang, dia baru sadar rumahnya kebakaran setelah semua sudah terbakar dan dia terkepung di kamarnya sendiri. Terus gimana? Udah selesai. Baca doa ini. Kita lihat terjemahannya. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, terjemahan doa ini, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Aku tundukkan diriku kepadamu. Islam. Dan aku serahkan diriku dan aku tundukkan diriku kepadamu. Lihat, tawakal, inabah, kembali kepada Allah dan serahkan semuanya kepada Allah. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ketika kita itu, kita serahkan sama Allah. Udah gak usah ribet. Nanti gimana? Nanti kalau nggak, serahkan diri kita kepada Allah. Tunduklah kepada Allah. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Aku hadapkan wajahku kepadamu. Pada saat tidur, sekali lagi, kita tidak hadapkan wajah kita ke dunia. Sekarang kita wajahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ke harta, bukan ke koleksi-koleksi kita. Hadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fawwadtu amri ilaik. Dan aku serahkan segala urusanku kepadamu. Aku serahkan semua urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik. Dan aku sandarkan punggungmu kepadamu. Artinya aku bertumpu kepadamu. Itu maksudnya. I'timad, bertumpu kepadamu. Lihat jemaah sekalian. Kita bisa renungkan, ya, mungkin kita atau orang lain yang kita tahu. Kenapa kita nggak bisa tidur?
Karena kita kehilangan konsep ini. Kenapa orang nggak bisa tidur? Karena wajahnya tidak dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajahnya dihadapkan ke persoalan-persoalannya hari itu. Bisa tidur? Enggak. Kan gitu. Kenapa orang nggak bisa tidur? Orang mikir terus, mikir. Apalagi ketika ada masalah di hari itu. Karena dia tidak serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masalahnya. Kenapa orang nggak dapat tidur nyenyak dan seterusnya? Wajahnya dia nggak hadapkan ke Allah. Dia hadapkan ke makhluk, ke manusia. Ketika dia lagi sakit hati dengan orang, dia nggak bisa tidur. Kenapa? Makanya kata Al-Imam Abu Nuaim menukilkan keterangan para ulama klasik, membalas kezoliman yang orang kasih, yang orang berikan kepada kita, itu boleh, kata para ulama. Kata Abu Nuaim, boleh. Ada orang zolimin kita, kita mau balas, boleh. Tapi kata mereka, tapi Anda nggak bisa tidur. Tapi jika anda maafkan dia, Anda akan tidur nyenyak. Itu tadi. Karena orang yang dendam, wajahnya itu tertuju pada tuh orang yang zolimin dia. Wajahnya, pikirannya, dirinya itu tertuju pada itu. Akhirnya nyaman? Gak nyaman. Sama sekali gak nyaman. Makanya membalas itu boleh, kata para ulama. Allah memberikan hak untuk orang-orang yang terzalimi. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Barang siapa yang menzalimi kalian, Anda boleh balas sesuai dengan kadar kezalimannya. Tapi kita juga menjelaskan bahwa memaafkan, sabar, ridho itu lebih baik. Salah satunya apa? Kata para ulama simpel aja. Jadi para ulama menjelaskan keutamanya dengan cara yang paling sederhana. Kalau Anda mau balas, boleh, tapi Anda nggak bisa tidur nyenyak. Bahkan Anda nggak bisa tidur. Dendam, kesal. Tapi kalau Anda serahkan aja sama Allah. Ya Allah, saya dizolimi. Coba serahkan. Wa fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, saya dizolimi, saya disakiti. Udah saya serahkan masalah ini kepada Engkau ya Allah ya. Udah tenang kita. Tenang. Kita dizolimi nih. Kita dizolimi. Kita dizolimi sebelum kita tidur. Sebelum kita tidur, misalnya salah satu pati dari kepolisian telepon kita, mungkin bintang 1, bintang 2, atau bintang 3 gitu, misalnya bintang 2 telepon kita, kata dia, gimana kasusnya? Ini nih masih ruwet, kata kita. Oke, gini, saya akan urus semua karena Anda terzolimi. Ini tugas saya sebagai polisi. Jadi saya harus gimana? Udah serahkan aja semuanya kepada saya. Oh, jadi saya serahkan sama Bapak ya? Serahkan sama saya. Setelah telepon ditutup, kira-kira bisa tidur nyenyak nggak? Iya. Mau bintang 2 yang ngurus atau bintang 3 yang ngurus. Lalu bagaimana kalau yang mengurus itu Rabbul Alamin? Bagaimana yang mengurus urusan kita Rabbul Alamin? Masa nggak bisa tidur? Asal dari hati ya. Kalau cuma wa fawwadtu amri ilaik tapi pikiran tetap ke, ya nggak bisa. Benar, serahkan. Nggak masalah lagi reward misalnya. Tidur tetap harus tidur. Wa fawwadtu amri ilaik, saya serahkan urusan saya kepada Engkau ya Allah. Oh, itu nyaman sekali. Nanti gimana? Udah, saya nggak mau pikirin, saya mau tidur, saya serahkan sama Allah. Walja'tu dhahri ilaik, dan kita bertumpu aja. Saya sandarkan punggung saya kepada Engkau. Jadi kekuatan kita sandarkan kepada Allah. Udah tergantung aja sama Allah. Gak usah ribet-ribet, kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak punya daya, nggak punya kekuatan. Sandarkan sama Al-Qawi. Sandarkan pada Dzul Quwwatil Matin. Itu kan.
Dan berhasil jamaah, berhasil. Ini wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu Allah wahyukan kepada beliau. Serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Kita lihat terjemahnya lagi. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Dan aku lakukan ini semua harap-harap cemas. Ini kan konsep kita, harap cemas. Jadi berharap kepada Allah tapi di waktu yang sama cemas karena dosa-dosa kita. Dan harap cemas itu pada dasarnya itu balance. Dan itu nyaman. Karena kalau hanya ada harapan, nanti overconfidence, blunder. Kalau hanya cemas tanpa ada harapan, nanti paranoid, putus asa, dan fatal. Keseimbangan itu enak. Asal seimbang ya, aman pokoknya. Kita berharap kepada Allah dan kita cemas karena dosa-dosa kita. Jadi kita cemas karena dosa-dosa kita, tapi kita berharap juga Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka kita akan jadi hamba yang patuh. La malja wa la manja minka ila ilaik. Dan ini menariknya. Tidak ada perlindungan dan tidak ada jalan selamat darimu melainkan kepadamu. Ini yang membedakan Allah dengan yang lain. Kalau yang lain, ketika kita ingin berlindung dari dia, kita akan cari pihak lain. Jika kita ingin berlindung dan pengen selamat dari seseorang, kita akan berlindung ke pihak lain. Ada preman ngejar-ngejar jamaah, maka antum pergi ke kantor polisi misalnya. Itu secara umum demikian. Tapi Allah enggak. Kalau kita ingin berlindung dari murka Allah, hukuman Allah dan azab Allah, kita harus kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin selamat dari murka Allah, hukuman Allah, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La malja wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada perlindungan dan tidak ada tempat yang selamat, tidak ada tempat yang safety darimu kecuali kembali kepadamu. Gak bisa kembali ke makhluk, gak akan bisa. Makanya kalau ada masalah nyari berlindung ke A, berlindung ke B, berlindung ke C, gak akan bisa, gak akan tenang. Gak akan tenang. Ada aja masalah ganjelan. Makanya yang diminta oleh Allah SWT, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 50, "Fafirru ilallah." Fafirru ilallah. Maka segera kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Sesungguhnya aku memberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian. Kembalilah kepada Allah. Fafirru ilallah. Dan ini enaknya. Jadi jamaah sekalian, la malja wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat melarikan diri, dan tidak ada tempat selamat dari murka Allah kecuali kembali kepada Allah. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa separah apapun kesalahan kita, separah apapun blunder kita, separah apapun perbuatan kita, Anda masih punya kesempatan kembali kepada Allah. Pintu nggak pernah ditutup sama Allah, kecuali nyawa di tenggorokan atau matahari terbit dari barat. Selama itu aman. Ada banyak orang nggak bisa tidur karena depresi. Saya sudah melakukan kesalahan fatal, hancur semua, hancur semua. Anda baca doa nggak? Baca. Anda paham nggak doanya? La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat selamat dari murka Allah kecuali kembali kepada Allah. Itu artinya apa? Pintu selalu dibuka. Bahkan itu satu-satunya pintu, bukan hanya dibuka. Allah nggak kasih opsi lain. Anda harus kembali ke saya. Jadi bukan hanya pintu dibuka. Kalau kadang-kadang, pokoknya kalau lo butuh apa-apa, lo ke rumah gua. Kita tahu dia masih punya teman-teman yang nggak kalah kaya dari kita, misalnya si B, si C, si D gitu lah. Tapi kita kasih suara aja sama teman kita yang lagi susah. Butuh apa-apa, hubungi saya ya. Atau butuh apa-apa, hubungi gua ya. Belum tentu dia hubungi, dia bisa selesaikan masalahnya ke B, ke C, dan D yang mungkin lebih
mampu dan lebih kaya daripada kita, tapi sebagai teman kita buka pintu. Allah enggak ada solusi kecuali kembali kepada aku, kata Allah. Enggak ada solusi. Fafiru ilallah, kembalilah kepada Allah. Jadi nggak pernah diusir itu loh, subhanallah. Orang tua saja masih ada yang mengusir anaknya, coba. Orang tua tuh, Allah nggak pernah ngusir. Fafiru ilallah, kembali kepada Allah. Separah apapun dosa kita, sejahat apapun kita, sezolim apapun kita, sekotor apapun kita, sebesar apapun maksiat yang baru saja kita lakukan, fafiru ilallah, kembalilah kepada Allah. La malja wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung. Tapi saat melakukan kesalahan fatal, kita tahu itu fatal. Kesalahan saya parah banget, betul parah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita menjauh dari Allah dan mendekati makhluk, semakin sengsara kita. Ketika ada seseorang mendapatkan vonis dari dokter stadium 4 misalnya, lalu pulang ke rumah dalam kondisi hancur, drop, fafirru ilallah, kembali kepada Allah. Gak ada cara menyelesaikan masalah penyakit kita ini kecuali kembali kepada Allah. Kenapa kita nggak bisa tidur malam itu? Karena kita mikir, nggak kembalikan kepada Allah. Kita kembalikan kepada makhluk. Hati kita, bukan ikhtiar ya, ikhtiar jelas dianjurkan di dalam mazhab Syafi'iyah, disunahkan walaupun terjadi khilaf dalam masalah ini dalam berobat. Tapi hati, kenapa kita nggak bisa tidur? Karena kita kembalikan ke dokter A, dokter B, dokter C, dokter D. Apalagi kalau opsinya ada lebih dari satu, opsinya lebih dari dua, opsinya lebih dari tiga. Bukankah orang yang punya penyakit serius itu yang salah satu yang memusingkan mereka adalah memilih, karena semua orang-orang dekatnya kasih opsi. Akhirnya susah, bingung dia. Kenapa nggak kembalikan ke Allah saja? Doa, sujud, dan baca doa ini dengan hati. Oh ini luar biasa jamaah sekalian. Hadirin Allah muliakan. Lalu amantu bi kitabika alladzi anzalta. Aku beriman dengan kitab suci Al-Quran yang kau turunkan. Dan aku beriman kepada Nabi Muhammad SAW yang kau utus. Aku beriman dengan Al-Quran, aku beriman dengan Nabi SAW. Nah, seberapa beriman kita dengan itu? Seberapa jujur kita mengucapkan aku beriman kepada Al-Quran dan aku beriman kepada Rasulullah SAW. Yang membuat tidur kita masalah atau hati kita hancur karena kita nggak terlalu beriman, jemaah. Yang membuat kita hancur ketika dapat ujian yang sangat besar, itu bukan ujian yang sangat besar, tapi kita kurang beriman dengan sabda Nabi SAW ketika mengatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sayang sama sebuah kaum, Allah akan uji dia. Coba kalau kita benar-benar beriman kepada Nabi SAW dan hadis ini, maka walaupun ujian itu berat, kita akan pede dan kita akan punya harapan karena ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Walaupun kita lagi sakit, kita akan percaya diri. Makanya amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Aku beriman kepada Al-Quran yang kau turunkan dan Nabi Muhammad yang kau utus. Ini kan masalah kurang iman. Dan kita tidak bicara tentang orang lain, kita bicara tentang diri kita sendiri. Kenapa kita berat? Karena kurang iman. Mungkin kita baca dan mungkin kita hafal firman-firman Allah, tapi kemana iman? Kemana iman kepada firman wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum? Bisa jadi yang buruk bagi kalian itu justru baik untuk kalian, atau yang kalian pandang buruk itu baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan yang kalian anggap baik itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, kalian nggak tahu apa-apa. Seberapa yakin kita dengan ayat ini? Seberapa beriman kita dengan ayat ini? Seberapa beriman dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an, dalam surat Al-Baqarah 186. Dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat. Kenapa banyak orang merasakan kesendirian? Kesendirian di tengah-tengah keramaian itu menyakitkan.
Dan banyak orang merasakan itu karena dia nggak yakin bahwa Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, aku dekat. Jamaah sekalian, kalau kita benar-benar menghayati doa yang kita baca sebelum tidur ini, luar biasa. Dan kita nggak akan diganggu oleh syaitan. Karena iblis nggak bisa ganggu dua tipe manusia, hadirin, yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 99. Innahu laisa lahu sultan 'ala alladziina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan itu tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan dan tidak punya kekuatan ketika berhadapan dengan orang-orang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Ketika berhadapan dengan orang beriman dan yang bertawakal kepada Rabb-nya, nggak punya. Jadi ketika kita merasa, kok aku tuh kena jebakan syaitan terus, aku tuh gangguan syaitan, jangan pakai pola kita sendiri, hadirin. Pertebal iman dan tawakal. Allah yang mengatakan iblis gak bisa atau syaitan gak bisa serang itu. Beriman dan bertawakal. Gak bisa. Dan doa ini syarat akan iman dan tawakal. Aku beriman kepada Al-Quran yang kau turunkan dan Nabi yang kau utus. Sebelumnya itu tawakal semua. Dari awal tawakal. Bergantung. Aku serahkan diriku kepadamu. Aku hadapkan wajahmu kepadamu. Aku serahkan seluruh urusanku kepadamu. Aku sandarkan pundakku kepadamu atau punggungku kepadamu. Semua tentang ketawakalan. Hadirin yang Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan. Syaitan gak bisa ganggu. Syaitan gak bisa ganggu. Maka ketika kita mimpi buruk segala macam, coba evaluasi. Sudahkah kita beriman? Sudahkah kita baca? Dan kalau kita baca, sudahkah kita pahami maknanya dan kita amalkan kandungannya? Ini doa luar biasa. Makanya nggak heran barang siapa yang wafat di atas fitrah. Barang siapa yang meninggal di atas fitrah. Husnul khatimah. Karena inilah Islam itu sendiri. Inilah tauhid itu sendiri. Inilah akidah itu sendiri. Allah Ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Dan tidak ada sesi tanya jawab karena waktu sudah habis. Atau ada pertanyaan nggak sih? Oke, sudah habis waktu. Makasih banyak. Semoga kita bisa buka sesi tanya jawab di kesempatan esok. Dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Dan semoga Allah memaafkan segala khilaf kita yang banyak dosa ini, kita yang banyak kekurangan. Semoga Allah ampuni dan memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.